Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu. Baik, teman-teman, kawan-kawan, sobat yang masih setia dengan Sukamto Sastro Dimejo Channel ya. Baik, motivasi dan inspirasi gitu. Yang saat ini sering kami hadirkan dalam rangka untuk membangun motivasi dan inspirasi. Paling tidak itu setetes iman, setetes kebaikan, barangkali ada maknanya, barangkali ada manfaatnya. Begitu ya, Kang. Baik, saya akan sampaikan contoh kasus di lapangan, Kang. Seringkali kita saat berinteraksi, berteman, berkawan, ada teman yang minta tolong, ada kawan yang minta bantuan pertolongan, kawan. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah kita harus menolong ataukah kita membiarkan tidak usah menolong? Nah, misalnya begini. Ketika seseorang bertemu dengan orang, bermufakat dalam kebaikan, kita bisa bergabung, kita bisa menolong. Tetapi manakala kita bergabung, bermufakat jahat, terlibat dengan perampokan, terlibat dengan keburukan, kejahatan. Kalau sampai ketahuan pihak berwajib, maka pasalnya kita pun membantu kemungkaran dan kejahatan tadi. Kita bisa terjebak hukum. Gitu, bro. Iya kan? Kalau kita membantu mencuri, ketika pencurinya tertangkap, ya kita kena. Karena tolong menolong untuk urusan kemungkaran. Maka hati-hati. Jangan pernah membantu untuk urusan kemungkaran. Jangan pernah membantu bermufakat jahat. Karena apa? Ini jebakan hukum, kawan. Sekali kita terlena di dalam jebakan mufakat jahat, kemungkaran, kita hanyut, bro. Kita bisa tenggelam. Awalnya sih cuman satu seloki kecil, mabuk mungkin. Tapi ingat, mabuk minuman keras, fair saja lah. Ini pintu dari segala awal kejahatan. Tak ulangi. Kalau kita lengah, kita minuman keras, entah narkoba, entah miras ya. Ini hati-hati loh. Ini awal pintu segala bentuk kemaksiatan dan petaka. Kenapa begitu? Kita urai. Orang yang mabuk tidak malu pada manusia, ya, apalagi pada Tuhannya. Dengan diri sendirinya pun dihinakan karena dia nggak sadar. Akal warasnya dibungkus dengan maaf miras tadi, sehingga dia mabuk, dia teler. Sehingga dia yang pertama merendahkan marwah diri sendiri. Sorry bro, ini sekedar ini analisa ya. Kami nggak benci, ini analisa. Fakta di lapangan begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah kehilangan jati diri, ketika kita hilang kesadaran diri, yang terjadi apa? Yang terjadi kita bisa merampok, merampas, memperkosa, menghalalkan cara. Nah, ini kan pintu masuk. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa miras tadi itu awal pintu segala kejahatan. Paham ya? Ini dicermati, betul. Kemudian yang berikutnya, kita bicara ketika kita nekat, nanti teler ya. Wah ini untuk penghangat badan. Awalnya bro. Awalnya. Ya, setelah kadang merampok, kadang orang menghalalkan cara. Entah itu korupsi. Ya karena apa? Mereka terbiasa. Ketika seseorang sudah terbiasa maksiat kecil,
Dari kecil bohong, maksiat, akhirnya suatu saat dia terperangkap pada dosa besar. Jadi kalau orang itu merasa ringan dengan dosa-dosanya, dilakukan setiap hari, setiap waktu, itu seperti memandang debu di depan matanya. Nggak takut. Tetapi Bang, sebaliknya, ketika orang itu benar-benar takwa Allah, ya, bahasanya takut singgah urip, wedi karo Gusti Allah, wedi singgah urip. Dosa di matanya itu seperti dengan apa? Batu besar di atas kita di bukit yang setiap saat kita memandangnya kita takut batu itu jatuh membunuh kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Itu perasaan takutnya, khaufnya kepada dosa kan. Gitu kan. Jadi ingat, jangan pernah tolong menolong untuk urusan dosa. Tetapi apa? Tolong menolonglah urusan kebaikan. Guru-guru kita, kiai kita pernah menyampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 kalau nggak salah Kang. Pesan guru kita, ya pesan Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, dosa dan permusuhan Kang. Tapi lakukanlah tolong menolong, tawanu ala birri wa taqwa. Tolong menolong urusan yang baik, yang menuju kamu ke takwa Allah, yang mendekatkan diri sama Gusti Allah. Ditolong saja Kang. Orang bangun musola, orang mau ngaji, orang mau berbuat baik, sedekah, dibantu Kang, ditolong. Tapi ketika orang lain datang, aku bantunan korupsi, wegah. Aku bantunan nyolong, ora sudi. Aku bantuan maksiat, emoh. Kita bukan agen kemaksiatan, Kang. Kita bukan agen dosa, Kang. Kita bukan itu. Ya, hati-hati. Karena apa? Semuanya itu ada konsep ngunduh woing pakarti, ngunduh woing panggawe. Sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menebar angin akan menuai badai. Apapun bentuk kejahatan kecil atau besar, itu pasti ada dosa. Dosa itu menimpa dirinya di dunia dan di akhirat. Itu ya Kang. Jadi baru 8 menit Kang. Jadi paham ya Kang, ini sekedar sharing. Kalau saya, maaf ini, lebih baik tidak tolong menolong urusan yang menjebak hukum, menipu, goroh. Ngapain membantu dosa? Ngapain minum racun? Ngapain meminumkan racun orang? Mending kita minum madu. Iya kan? Mending kita kecil tapi baik. Mending itu kecil tapi manfaat maslahat. Mending itu di mata orang lain remeh Kang, tapi di mata Allah mulia. Ya. Bukan persoalan uang Kang. Bukan persoalan harta. Bukan persoalan dunia. Tapi urusannya adalah Allah Ta'ala. Semuanya akan berproses bahwa hidup ini ada akhirnya Kang. Setelah dunia kita akan masuk ke alam barzah. Iya kan? Nah, itu Kang sementara masih bersama kita Sukamto Sastro di Mejo Channel. Sekali lagi kalau teman-teman berkenan membantu share kepada teman-teman yang lain atau membantu menginformasikan agar berkenan subscribe dan tekan tombol lonceng. Harapannya apa? Kami bisa berkelanjutan dalam informasi, komunikasi, dan dakwah.
maaf kami sadar bahwa banyak kelemahan kami, banyak kekurangan kami. Tetapi siapa tahu ada setetes kebaikan yang bisa jadi bekal amal jariah saya fid dunia wal akhirah. Saya pikir begitu ya Kang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.